Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pengantar akuntansi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan penjurnalan dengan menggunakan jurnal umum. Apa itu penjurnalan? Penjurnalan merupakan aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar yang dilakukan secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan dalam buku jurnal. Ada beberapa fungsi terkait dengan jurnal ini. Yang pertama adalah fungsi historis, yaitu jurnal merupakan kegiatan mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis atau berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya. Yang kedua, fungsi mencatat, yaitu jurnal merupakan pencatatan yang lengkap, terperinci, artinya semua transaksi dengan sumbernya harus dicatat tanpa ada yang ketinggalan. Yang ketiga, fungsi analisis, yaitu jurnal menganalisis transaksi untuk menentukan akun yang harus didebit maupun akun yang harus dikredit. Yang keempat, fungsi instruktif, yaitu jurnal merupakan perintah memposting dalam buku besar, baik yang didebit maupun yang dikredit, sesuai hasil analisis dari jurnal tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima adalah fungsi informatif, yaitu jurnal memberikan keterangan kegiatan perusahaan yang dilakukan secara jelas. Ada dua bentuk atau dua macam jurnal, yaitu yang pertama adalah jurnal khusus dan yang kedua adalah jurnal umum. Apa itu jurnal khusus? Jurnal khusus atau spesial jurnal merupakan jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat kelompok transaksi-transaksi yang sejenis. Pengelompokan transaksi yang sejenis tersebut bergantung pada aktivitas perusahaan bersangkutan. Ada 4 jenis jurnal khusus, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pembelian. Sedangkan yang dimaksud dengan jurnal umum atau general journal adalah catatan akuntansi secara sistematis dan kronologis yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan dengan menyebutkan akun yang didebit maupun yang dikredit. Itu dua bentuk jurnal yang ada dalam akuntansi, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Berikut merupakan penjelasan mengenai jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, yaitu buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat aktivitas penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan perusahaan. Bentuknya sebagaimana dalam paparan, itu ada kolom debit dan ada kolom kredit, di mana untuk kolom debit merupakan fungsi dari kas itu sendiri, sehingga
segala bentuk penerimaan kas akan masuk dalam kolom debit tersebut. Sedangkan kolom kredit merupakan informasi dari mana kas tersebut itu diperoleh. Semisal kas tersebut diperoleh dari penjualan tunai, maka dalam kolom debit dimasukkan dalam kas, sedangkan dalam kolom kredit dimasukkan dalam kolom penjualan. Begitu juga seumpama penerimaan kas tersebut dari pembayaran tagihan piutang, maka dalam kolom debit dimasukkan dalam kolom kas dan dalam kolom kredit dimasukkan dalam kolom piutang. Sedangkan bila mana ada aktivitas penerimaan kas lainnya, seumpama ada penerimaan kas dari pinjaman perbankan, maka dalam kolom debit tersebut dapat dimasukkan dalam kolom kas, sedangkan dalam kredit dapat dimasukkan dalam kolom lain-lain dengan memasukkan akun utang bank dan nilainya. Sehingga dalam informasi pada jurnal khusus ini, terutama jurnal penerimaan kas, kita akan melihat debit dan kreditnya sesuai dengan aktivitas yang dilakukan atau aktivitas penerimaan kas tersebut. Yang berikutnya adalah jurnal penjualan atau sales journal dari beberapa jenis jurnal khusus. Apa itu jurnal penjualan? Yaitu buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Sedangkan kalau penjualan secara tunai, maka dimasukkan dalam jurnal penerimaan kas. Dalam jurnal penjualan ini juga terdiri dari dua kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Karena dipastikan bahwa jurnal penjualan ini merupakan aktivitas penjualan kredit, maka dalam kolom kredit informasi yang ada adalah berkaitan dengan penjualan. Sedangkan yang berkaitan dengan kolom debit itu berhubungan dengan piutang, serta kalau dimungkinkan adanya akun lain dalam posisi debit tersebut. Misalnya terjadi penjualan kredit, maka jurnal yang terjadi atau penjurnalan yang dilakukan adalah penjurnalan piutang pada penjualan. Sehingga dalam kolom debit itu dimasukkan dalam kolom piutang dan di kolom kredit dimasukkan dalam kolom penjualan. Itu bentuk dari jurnal penjualan. Jurnal khusus berikutnya yaitu jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement journal, yaitu buku jurnal yang hanya digunakan khusus untuk mencatat transaksi pengeluaran kas untuk berbagai keperluan seperti pembayaran utang, pembelian barang dagangan, bahan-bahan secara tunai, dan membayar berbagai beban operasional perusahaan. Bentuk dari jurnal pengeluaran kas tersebut itu sebagaimana dalam paparan yang ada, di mana ada kolom debit dan kolom kredit. Karena ini merupakan jurnal pengeluaran kas, maka dalam kolom kredit pasti berisi kolom kas. Di mana kita ketahui bahwa ketika kas berkurang, maka diletakkan dalam posisi kredit. Sedangkan dalam kolom debit merupakan informasi kemana kas tersebut itu dipergunakan atau dikeluarkan. Contoh misalnya,
ketika kas dipergunakan untuk membayar utang dagang atau utang usaha, maka dalam posisi debit dimasukkan dalam kolom utang, sedangkan dalam kolom kredit dimasukkan dalam kolom kas. Begitu juga kalau misalnya kas tersebut itu dipergunakan untuk pembelian, misal pembelian barang dagangan, maka dalam kolom debit dimasukkan dalam kolom pembelian, sedangkan dalam kolom kredit dimasukkan dalam kolom kas. Contoh lainnya adalah ketika melakukan pembayaran operasional perusahaan yang berkaitan dengan beban operasional perusahaan seperti pembayaran gaji misalnya, maka dapat dimasukkan dalam beban operasional di kolom debit atau dalam kolom lain-lainnya dengan mencantumkan akun yang ada untuk biaya gaji tersebut. Sedangkan di kredit dapat dimasukkan dalam kolom kas. Begitu yang berkaitan dengan jurnal pengeluaran kas. Jurnal khusus yang terakhir yaitu jurnal pembelian atau purchase journal, yaitu buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit, baik untuk barang dagangan atau untuk pembelian lainnya. Kalau yang berhubungan dengan pembelian secara tunai, maka dimasukkan dalam kelompok jurnal pengeluaran kas. Untuk bentuk dari jurnal pembelian ini sebagaimana ditampilkan dalam paparan bahwa ada kolom debit dan ada kolom kredit. Sebagaimana ketentuan dalam saldo normal suatu akun, di mana untuk akun utang itu posisinya adalah di kredit, maka saldo yang berkaitan dengan utang dimasukkan dalam kolom kredit. Sedangkan untuk kolom debit itu merupakan informasi yang berhubungan dengan terjadinya utang. Misal, ketika kita mau melakukan pembelian secara kredit yang berkaitan dengan barang dagangan, maka dalam kolom debit dapat dimasukkan dalam kolom pembelian, sedangkan dalam kolom kredit dimasukkan dalam utang. Tapi kalau misalnya contoh yang lainnya berkaitan dengan pembelian perlengkapan secara kredit, maka dapat dimasukkan dalam kolom debit di kolom perlengkapan, sedangkan dalam kolom kredit dapat dimasukkan pada kolom utang. Itu beberapa bentuk jurnal khusus yang dipergunakan dalam mencatat aktivitas akuntansi. Ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal penjualan, ada jurnal pengeluaran kas, dan ada jurnal pembelian. Sedangkan yang berkaitan dengan jurnal umum atau general journal adalah catatan akuntansi secara sistematis dan kronologis yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan dengan menyebutkan akun yang didebit maupun akun yang dikredit. Dalam paparan ini terlihat bentuk dari jurnal umum di mana ada kolom debit dan ada kolom kredit. Untuk memberikan informasi akun yang didebit dan akun yang dikredit, maka dapat dimasukkan dalam referensi dan keterangan tersebut
yang biasanya terdiri dari nomor akun dan rekening yang didebet ataupun rekening yang dikredit. Sehingga informasi yang berkaitan dengan aktivitas penjurnalan dalam jurnal umum ini dapat diketahui mana yang masuk dalam akun debit dan mana yang masuk dalam akun kredit. Dalam melakukan aktivitas penjurnalan, ada sebuah aturan baku yang dapat memudahkan kita untuk melakukan penjurnalan, yaitu kita harus memahami terlebih dahulu saldo normal dari masing-masing akun itu di mana. Sehingga pada saat melakukan penjurnalan, apakah aktivitas itu berkaitan dengan penambahan atau pengurangan, kita dapat memahami dengan baik untuk penjurnalan tersebut. Biasanya untuk aktivitas bertambah itu akan sama dengan posisi saldo normalnya. Sedangkan aktivitas yang mengakibatkan berkurang maka akan menjadi kebalikan dari saldo normal tersebut. Sebagaimana kita ketahui dalam akun itu terdiri dari 7 kelompok yang biasanya dipergunakan oleh perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Sedangkan oleh perusahaan jasa biasanya ada 6 kelompok. Perbedaannya terletak pada penggunaan akun harga pokok penjualan saja yang tidak ada dalam perusahaan jasa. Nah, berkaitan dengan akun-akun tersebut, sebagaimana kita ketahui, untuk akun nomor 1 merupakan kelompok akun aset, di mana kelompok akun aset ini saldo normalnya ada di debit. Ketika terjadi aktivitas pertambahan terhadap yang namanya akun aset ini, maka posisinya juga di debit. Sedangkan kalau terjadi aktivitas berkurang terhadap akun aset ini, ada dalam posisi kredit. Untuk akun yang kedua, yaitu kewajiban atau pasifa atau hutang, saldo normalnya terletak pada posisi kredit. Sehingga ketika ada aktivitas bertambah, maka akan dimasukkan dalam kolom kredit. Begitu juga sebaliknya, bila terjadi aktivitas berkurang, maka akan dimasukkan dalam posisi debit. Untuk kelompok akun yang ketiga, yaitu kelompok akun ekuitas, saldo normalnya ada dalam posisi kredit. Sehingga ketika ada aktivitas yang berdampak pada bertambahnya ekuitas, maka akan masuk dalam posisi kolom kredit. Begitu juga sebaliknya, bila ada aktivitas yang berdampak terhadap berkurangnya ekuitas, akan dimasukkan dalam kelompok debit. Untuk akun yang keempat, yaitu kelompok akun pendapatan, di mana kelompok akun pendapatan ini saldo normalnya ada pada kredit. Sehingga ketika ada aktivitas yang bertambah terhadap penjualan atau pendapatan, maka akan dimasukkan dalam kolom kredit. Begitu juga sebaliknya,
ketika terjadi pengurangan terhadap akun pendapatan akan dimasukkan dalam kolom debit. Untuk kelompok akun yang kelima, yaitu harga pokok penjualan, saldo normalnya ada dalam posisi debit dan ketika terjadi penambahan akan dimasukkan dalam kolom debit. Begitu juga kalau terjadi pengurangan terhadap aktivitas harga pokok penjualan, maka dimasukkan dalam posisi kredit. Untuk kelompok akun yang keenam, yaitu beban atau biaya usaha, maka saldo normalnya adalah pada posisi debit. Ketika terjadi penambahan terhadap beban atau biaya usaha tersebut, maka dimasukkan dalam kolom debit. Begitu juga sebaliknya, kalau terjadi pengurangan terhadap beban atau biaya usaha tersebut dimasukkan dalam kelompok kredit. Yang terakhir untuk kelompok akun yang ketujuh, yaitu pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha, ini mengikuti ketentuan pada umumnya di mana saldo normal untuk pendapatan ada di kredit dan saldo normal untuk beban di luar usaha itu ada pada debit. Ketika pendapatan di luar usaha terjadi penambahan, maka mengikuti saldo normalnya yaitu bertambah dalam posisi kredit dan ketika berkurang dalam posisi debit. Sedangkan untuk beban di luar usaha ketika terjadi yang namanya aktivitas yang mengakibatkan bertambahnya beban di luar usaha, maka posisinya sama dengan saldo normal yaitu berada dalam posisi debit. Ketika terjadi pengurangan terhadap beban di luar usaha tersebut, maka posisinya ada pada posisi kredit. Ketentuan lainnya yang harus dipahami dalam mekanisme penjurnalan ini adalah terkait dengan metode pengakuan akuntansi. Ada dua metode pengakuan akuntansi yaitu cash basic dan accrual basic. Di mana untuk cash basic ini atau berbasis kas merupakan metode mempertemukan antara pendapatan dengan biaya di mana pendapatan dilaporkan pada saat uang telah diterima dan biaya dilaporkan pada saat uang telah dibayarkan. Inti dari cash basic ini adalah dilakukan pencatatan pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas. Sedangkan untuk accrual basic atau berbasis akrual merupakan metode yang mempertemukan antara pendapatan dan biaya di mana pendapatan dilaporkan pada saat terjadinya transaksi dan biaya dilaporkan pada saat biaya tersebut diperlukan untuk menghasilkan pendapatan usaha. Kadangkala pendapatan itu tidak terjadi dalam bentuk penerimaan kas. Maka ketika dilakukan yang namanya penjurnalan, terutama berkaitan dengan pengakuan pendapatan yang tercatat sebagai piutang, maka hal tersebut merupakan penggunaan terhadap metode accrual basic. Contoh lainnya yang berkenaan dengan biaya, misalnya terjadi aktivitas pembelian bahan baku yang tidak perlu melakukan pembayaran terlebih dahulu atau dilakukan secara tunai, maka dapat dicatat sebagai aktivitas utang usaha. Nah, atas dasar tersebut, maka pencatatan yang terjadi pada saat terjadinya transaksi tersebut dianggap sebagai penggunaan accrual basic.
Untuk memahami lebih jelas berkaitan dengan aktivitas penjurnalan, maka beberapa contoh penjurnalan ini dapat dipelajari dengan baik yang berkaitan dengan penjurnalan dengan menggunakan jurnal umum. Ada sebuah soal kasus yang dapat kita pelajari dan kita baca secara bersama-sama, yaitu pada awal tahun 2013, Dino dan Yoyo berencana mendirikan sebuah perusahaan transportasi, khususnya dalam angkutan barang dengan nama PT Dinoyo Malang yang berkedudukan di Malang. Berikut ini merupakan aktivitas yang dilakukan selama bulan Januari 2013. Pada tanggal 2 Januari 2013, Dino dan Yoyo menyerahkan uang tunai sebesar 250 juta rupiah dan 2 unit truk yang masing-masing senilai 390 juta rupiah sebagai setoran modal. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2013, Dino dan Yoyo menyerahkan lagi sebuah bangunan dan tanah yang akan digunakan sebagai kantor dan garasi kendaraan sebagai setoran modal. Bangunan dan tanah tersebut masing-masing memiliki harga pasar senilai 335 juta rupiah dan 576 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2013, PT Dinoyo Malang membeli peralatan kantor seharga 120 juta rupiah dari toko Sumber Mebel. Dari jumlah tersebut, PT Dinoyo Malang hanya membayar 60% dan sisanya dibayar sebanyak 3 kali. Selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2013, PT Dinoyo Malang membeli perlengkapan usaha secara tunai sebesar Rp12.400.000. Pada tanggal 12 Januari 2013, PT Dinoyo Malang memperoleh pesanan jasa untuk mengangkut 100 unit lemari es dari Surabaya ke Jakarta. Nilai penjualan jasa ini adalah sebesar 62 juta rupiah dan dibayar lunas oleh konsumen. Pada tanggal 15 Januari 2013, membayar biaya bahan bakar pada SPBU Dinoyo sebesar Rp5.900.000. Selanjutnya, pada tanggal 17 Januari 2013, PT Dinoyo Malang memperoleh pesanan jasa untuk mengangkut 200 unit televisi milik PT Television dari Surabaya ke Bandung. Nilai kontrak penjualan jasa ini adalah senilai 112 juta rupiah dan pelanggan baru membayar 80 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2013, membayar utang usaha ke toko mebel Sumber Mebel sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2013, menerima pembayaran piutang dari PT Television sebesar 30 juta rupiah dan sisanya dijadikan pembayaran untuk melakukan iklan di PT Television.
Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2013 membayar biaya bahan bakar senilai Rp5.700.000 secara tunai. Pada tanggal 26 Januari 2013, PT Dinoyo Malang membagikan dividen sebesar Rp23 juta kepada pemegang sahamnya. Pada tanggal 29 Januari 2013, membayar gaji karyawan senilai Rp17.800.000. Selanjutnya, pada tanggal 30 Januari 2013, membayar biaya listrik dan telepon yang nilainya adalah Rp2.800.000. Itu aktivitas yang terjadi pada bulan Januari 2013 terkait dengan perusahaan transportasi atas PT Dinoyo Malang. Terkait dengan soal kasus tersebut, maka dalam melakukan penjurnalan, aktivitas yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat kode akun yang terdiri dari nomor akun dan nama akun atau referensi. Dalam kaitannya dengan contoh kasus tersebut, kita mencoba untuk membuat kode akun sebagaimana dalam tampilan paparan tersebut. Ingat, dalam membuat kode akun, prinsip utamanya adalah terkait dengan pengelompokan, di mana kelompok 1 merupakan kelompok aset, kelompok 2 merupakan akun kewajiban, kelompok 3 merupakan akun ekuitas, kelompok 4 merupakan akun pendapatan, kelompok 5 merupakan kelompok harga pokok penjualan, kelompok 6 merupakan akun beban atau biaya usaha, dan kelompok ke-7 merupakan akun pendapatan dan biaya di luar usaha. Maka atas dasar prinsip tersebut, kita membuat akun yang kemungkinan dibutuhkan dalam penjurnalan tersebut. Contoh misalnya di sini adalah dengan nomor akun 1000 itu merupakan dengan nama akunnya adalah kas. Untuk 1100 piutang usaha, 1200 merupakan akun perlengkapan, 1410 merupakan akun peralatan, 1411 merupakan akun penyusutan peralatan, nomor akun 1420 merupakan akun kendaraan, 1421 akun penyusutan kendaraan, akun 1430 merupakan akun bangunan, nomor akun 1431 merupakan akun penyusutan bangunan, nomor akun 1440 merupakan akun tanah, akun utang usaha menggunakan nomor akun 2000, dan selanjutnya nomor akun 2500 merupakan akun utang dividen. Untuk nomor akun 3000 merupakan akun modal, sedangkan untuk nomor akun 3100 itu merupakan akun laba atau rugi ditahan. Akun nomor 4000 digunakan untuk nama akun pendapatan jasa. Nomor akun berikutnya 5100 itu adalah biaya bahan bakar minyak, 5200 biaya listrik dan telepon, 5300 biaya gaji karyawan, 5400 merupakan akun biaya promosi dan iklan. Karena perusahaan ini adalah perusahaan jasa, maka kelompok akun yang dipergunakan adalah 1 untuk aset, 2 untuk kewajiban, 3 untuk ekuitas, 4 untuk pendapatan, 5 untuk beban atau biaya usaha, 6 untuk pendapatan dan biaya di luar usaha.
Selanjutnya, dengan adanya nomor akun dan nama akun tersebut, maka kita akan membahas satu persatu dari aktivitas keuangan yang terjadi pada PT Dinoyo Malang untuk melakukan penjurnalan dengan menggunakan jurnal umum. Dalam kasus tersebut, pada tanggal 2 Januari 2013, Dinoyo dan Yoyo menyerahkan uang tunai sebesar 250 juta rupiah dan 2 unit truk yang masing-masing senilai 390 juta rupiah sebagai setoran modal. Maka, dalam melakukan penjurnalan, kita harus memahami terlebih dahulu mana posisi kas dan mana posisi aset lainnya serta posisi modal untuk ditempatkan. Apakah aktivitas tersebut itu terjadi penambahan atau pengurangan? Dalam hal ini kita ketahui bahwa Dino dan Yoyo menyerahkan uang tunai sebesar 250 juta rupiah. Maka dari informasi tersebut diketahui terjadi yang namanya penambahan kas uang tunai sebesar 250 juta rupiah. Karena kas merupakan kelompok aset di mana saldo normalnya ada dalam posisi debit dan ketika bertambah pada posisi debit juga, maka kas dimasukkan dalam kolom debit yaitu 250 juta rupiah. Selanjutnya, yang berkaitan dengan 2 unit truk yang masing-masing senilai 390 juta rupiah, kita lakukan perhitungan terlebih dahulu. Karena ada 2 unit truk yang nilainya 390 juta rupiah per satu truknya. Kalau 2 truk maka 390 juta rupiah dikali 2. Nilainya ketemu 780 juta rupiah. Karena kendaraan ini merupakan kelompok aset, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu saldo normal dari aset tersebut itu ada dalam posisi debit. Ketika terjadi penambahan terhadap saldo aset tersebut, maka penambahan dimasukkan dalam kelompok debit. Maka akun kendaraan dengan nomor akun 1420 dimasukkan dalam kelompok debit sebesar 780 juta rupiah. Kumulatif dari debit tersebut nilainya adalah 1M30 juta rupiah yang merupakan setoran modal. Maka akun modal dengan nomor akun 3000 dimasukkan dalam kolom kredit. Sehingga kita akan membaca mekanisme penjurnalan ini sebagai kas kendaraan pada modal, di mana kas 250 juta, kendaraan 780 juta pada modal sebesar 1M30 juta rupiah. Ini penjurnalan untuk mencatat setoran modal pemegang saham yang berbentuk kas dan kendaraan. Selanjutnya, pada tanggal 5 Januari 2013, Dino dan Yoyo menyerahkan lagi sebuah bangunan dan tanah yang akan digunakan sebagai kantor dan garasi kendaraan sebagai setoran modal. Bangunan dan tanah tersebut masing-masing memiliki harga pasar senilai 335 juta rupiah
dan 576 juta rupiah. Maka berdasarkan informasi tersebut kita ketahui bahwa Dino dan Yoyo menyerahkan kembali setoran modal dalam bentuk bangunan dan tanah, di mana nilai bangunannya adalah 335 juta rupiah dan nilai tanahnya adalah 576 juta rupiah. Maka dalam mekanisme penjurnalan kita harus memahami terlebih dahulu tentang aturan penjurnalan ya sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa untuk bangunan yang masuk dalam kelompok aset ketika terjadi penambahan maka masuk dalam kelompok debit. Maka penjurnalan yang dilakukan adalah bangunan dengan kode akun 1430 dimasukkan dalam kolom debit nilainya sebesar 335 juta rupiah. Begitu juga untuk tanah yang merupakan kelompok akun aset juga dimasukkan dalam kelompok atau kolom debit karena saldo normal dari akun aset itu ada dalam posisi debit dan ketika bertambah ada dalam posisi debit juga. Sehingga akun yang dimasukkan adalah akun tanah dengan nomor akun 1440 masuk dalam kolom debit sebesar 576 juta rupiah. Akun kredit merupakan kumulatif dari nilai bangunan dan tanah yaitu 911 juta rupiah yang masuk dalam akun modal dengan nomor akun 3000. Ini penjurnalan untuk mencatat setoran modal pemegang saham yang berbentuk tanah dan bangunan. Sehingga dalam mekanisme penjurnalan ini kita dapat membaca bangunan 335 juta, tanah 576 juta pada modal sebesar 911 juta rupiah. Selanjutnya untuk aktivitas transaksi pada tanggal 7 Januari 2013 di mana PT Dinoyo Malang membeli peralatan kantor seharga 120 juta rupiah dari toko sumber mebel. Dari jumlah tersebut, PT Dinoyo Malang hanya membayar 60% dan sisanya dibayar 3 kali. Dari informasi tersebut dapat kita ketahui bahwa PT Dinoyo Malang membeli peralatan kantor sebesar 120 juta rupiah. Nilai tersebut dilakukan pembayaran secara tunai sebesar 60%-nya, yaitu 60% kali 120 juta rupiah sama dengan 72 juta rupiah. Sedangkan sisanya sebesar 48 juta rupiah, yaitu 120 juta dikurangi 72 juta rupiah, dilakukan pembayaran selama 3 kali. Maka berdasarkan informasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa PT Dinoyo Malang membeli peralatan kantor sebesar 120 juta rupiah dengan dibayar tunai sebesar 72 juta rupiah dan sisanya sebesar 48 juta rupiah merupakan utang usaha dari PT Dinoyo Malang tersebut. Untuk melakukan penjurnalan, maka aturan baku yang harus dipahami yang berkaitan dengan posisi dari saldo normal akun terlebih dahulu. Dapat kita ketahui di sini ada penambahan aset
peralatan, di mana peralatan ini masuk dalam kelompok aset yang ketika bertambah posisinya masuk dalam kelompok debit, yaitu akun peralatan dengan nomor akun 1410 masuk dalam kelompok debit 120 juta rupiah. Sedangkan untuk kasnya, karena terjadi pengeluaran kas, maka dalam aturan baku masalah saldo normal akun, ketika aset terjadi pengurangan masuk dalam kelompok kredit. Karena kas ini merupakan akun kas, masuk dalam kelompok akun kas, di mana ketika terjadi pengurangan terhadap nilai kas tersebut dimasukkan dalam kelompok kredit, sehingga nilai kas dengan nomor akun 1000 masuk dalam kelompok kredit sebesar 72 juta rupiah. Selanjutnya yang berkaitan dengan utang usaha, karena posisi saldo normalnya berada dalam posisi kredit, di mana ketika terjadi penambahan juga berada dalam posisi kredit, maka masuk dalam kolom kredit sebesar 48 juta rupiah. Sehingga akun yang dipergunakan adalah akun utang usaha dengan nomor akun 2000 masuk dalam kelompok kredit senilai 48 juta rupiah. Membaca jurnal ini, maka peralatan sebesar 120 juta rupiah pada kas sebesar 72 juta rupiah dan utang usaha sebesar 48 juta rupiah. Ini penjurnalan untuk mencatat pembelian peralatan kantor yang pembeliannya sebagian dengan kredit dan sebagian dengan tunai. Selanjutnya, pada tanggal 9 Januari 2013, PT Dinoyo Malang membeli perlengkapan usaha senilai Rp12.400.000 secara tunai. Maka penjurnalan yang dapat kita lakukan adalah dalam hal ini terjadi penambahan perlengkapan usaha sebesar Rp12.400.000 dan terjadi pengurangan kas sebesar Rp12.400.000. Maka karena perlengkapan masuk dalam kelompok aset, dalam hal ini ketika terjadi penambahan masuk dalam kolom debit, sehingga dalam penjurnalan ini perlengkapan dengan akun 1200 nilainya Rp12.400.000 masuk dalam kelompok debit. Sedangkan kasnya karena berkurang, sebagaimana kita ketahui, kas ini merupakan masuk dalam kelompok aset. Ketika terjadi pengurangan maka masuk dalam kolom kredit, sehingga kasnya dengan nomor akun 1000 dimasukkan dalam kolom kredit sebesar Rp12.400.000. Dari penjurnalan tersebut dapat kita lihat perlengkapan Rp12.400.000 pada kas sebesar Rp12.400.000. Ini dipergunakan untuk mencatat pembelian perlengkapan usaha yang dibeli secara tunai. Selanjutnya adalah pada tanggal 12 Januari 2013, PT Dinoyo Malang memperoleh pesanan jasa untuk mengangkut 100 unit lemari es dari Surabaya ke Jakarta.
Nilai penjualan jasa tersebut itu senilai 62 juta rupiah dan dibayar lunas oleh konsumen. Berdasarkan hal tersebut, informasi yang dapat kita terima yaitu adanya pendapatan jasa sebesar 62 juta rupiah, di mana pendapatan jasa tersebut itu diterima secara tunai. Maka dalam hal ini ada penambahan kas sebesar 62 juta rupiah yang diperoleh dari pendapatan jasa. Untuk itu, penjurnalan yang dilakukan yaitu kas bertambah dalam posisi debit sebagaimana ketentuan dalam penjurnalan. Kas ini masuk dalam kelompok aset. Ketika aset bertambah, maka masuk dalam kolom debit. Kas dengan akun 1000 nilainya sebesar 62 juta rupiah dimasukkan dalam kolom debit. Karena kas tersebut diperoleh dari pendapatan jasa, maka pendapatan jasa ini ketika kita lihat dalam kelompok saldo akun normal, maka pendapatan dalam saldo akun normal ini masuk dalam kolom kredit. Ketika saldo normal pendapatan kredit dan ketika bertambah juga ada dalam posisi kredit. Sehingga pendapatan jasa dengan akun 4000 masuk dalam kelompok kredit sebesar 62 juta rupiah. Sehingga jurnal yang dibuat yaitu kas sebesar 62 juta rupiah pada pendapatan jasa sebesar 62 juta rupiah. Ini merupakan penjurnalan untuk mencatat pendapatan usaha yang diterima secara tunai. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 15 Januari 2013 yaitu membayar biaya bahan bakar pada SPBU Dinoyo sebesar Rp5.900.000. Berdasarkan pada hal tersebut, informasi yang kita terima yaitu adanya pengeluaran kas sebesar Rp5.900.000 yang dipergunakan untuk pembayaran beban atau biaya usaha, yaitu untuk biaya bahan bakar. Maka penjurnalan yang kita lakukan ketika kita mengetahui bahwa kelompok biaya ini saldo normalnya ada pada posisi debit, sedangkan ketika terjadi yang namanya penambahan juga dalam posisi debit, maka akun yang dibuat yaitu akun biaya bahan bakar minyak dengan nomor akun 5100, nilainya Rp5.900.000 pada posisi kolom debit. Sedangkan karena kas berkurang yang masuk dalam kelompok aset, di mana ketika kelompok aset ini berkurang, maka masuk dalam kolom kredit. Sehingga kas dengan nomor akun 1000 masuk dalam kolom kredit sebesar Rp5.900.000. Penjurnalan yang dilakukan yaitu biaya bahan bakar minyak sebesar Rp5.900.000 pada kas sebesar Rp5.900.000. Ini penjurnalan untuk mencatat berbagai beban usaha yang dalam hal ini yaitu untuk biaya bahan bakar minyak. Selanjutnya
pada tanggal 17 Januari 2013, PT Dinoyo Malang memperoleh pesanan jasa untuk mengangkut 200 unit televisi milik PT Television dari Surabaya ke Bandung. Nilai kontrak penjualan jasa ini senilai 112 juta rupiah dan pelanggan baru membayar sebesar 80 juta rupiah. Berdasarkan hal tersebut, maka informasi yang dapat kita peroleh yaitu yang pertama adalah adanya penjualan jasa sebesar 112 juta rupiah. Atas penjualan jasa tersebut terjadi penambahan kas yaitu sebesar 80 juta rupiah. Kenapa terjadi perbedaan antara nilai penjualan dengan nilai kasnya? Karena di sini PT Television baru membayar 80 jutanya, sedangkan sisanya yaitu sebesar 32 juta rupiah dalam bentuk tagihan piutang. Sehingga kalau misalnya kita melakukan penjurnalan, maka kita mulai dari adanya penambahan kas sebesar 80 juta rupiah. Karena kas ini termasuk dalam kelompok aset di mana ketika terjadi penambahan terhadap nilai aset masuk dalam kolom debit. Dalam hal ini, kas dengan akun referennya yaitu nomor akun 1000 pada kolom debit senilai 80 juta rupiah. Selanjutnya, karena nilai penjualan tersebut itu sebagian dalam bentuk piutang usaha, maka kita memasukkan piutang usaha senilai 32 juta rupiah di kolom debit dengan nomor akun 1100. Kenapa kok kita masukkan dalam kolom debit? Karena piutang usaha ini masih masuk dalam kelompok aset, yaitu aset lancar. Sehingga terhadap penambahan aset, maka penambahan tersebut harus masuk dalam kolom debit. Ketika sudah diketahui kas yang masuk berapa, piutang usaha berapa, maka kita masukkan nilai pendapatan jasanya dengan nomor akun 4000 pada kolom kredit dengan nilai 112 juta rupiah. Kenapa masuk dalam kolom kredit? Bisa dilihat pada saldo normal kas untuk akun pendapatan itu saldo normalnya ada pada posisi kredit. Sehingga setiap ada penambahan terhadap pendapatan tersebut maka masuk dalam kolom kredit. Jurnal ini pada akhirnya akan terbaca kas sebesar 80 juta rupiah dan piutang usaha sebesar 32 juta rupiah pada pendapatan jasa sebesar 112 juta rupiah. Jurnal ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan usaha yang diterima baik secara tunai ataupun secara kredit. Artinya pendapatan ini ada pembayaran tunainya dan juga ada tagihan dalam bentuk piutang. Transaksi selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2013 membayar utang usaha ke toko sumber mebel sebesar 20 juta rupiah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 PT Dinoyo Malang membeli peralatan kantor senilai 120 juta rupiah. Namun
baru membayar 60%-nya, yaitu 72 juta rupiah, sehingga masih ada sisa yang harus dilunasi, yaitu berbentuk utang dagang sebesar 48 juta rupiah. Nah, pada tanggal 19 Januari 2013 ini, PT Dinoyo Malang baru membayar utang usahanya ke toko sumber mebel sebesar 20 juta rupiah. Dalam informasi ini yang kita peroleh yaitu ada pengurangan terhadap utang usaha sebesar 20 juta rupiah. Pembayaran utang usaha sebesar 20 juta rupiah tersebut itu menggunakan uang tunai sehingga terjadi pengurangan terhadap nilai kasnya yaitu sebesar 20 juta rupiah. Maka atas dasar hal tersebut kita akan melakukan penjurnalan yaitu adanya transaksi utang usaha yang berkurang. Maka ketika kita melihat pada saldo normal utang usaha yang seharusnya posisinya ada di kredit, ketika terjadi pengurangan terhadap nilai utang usaha tersebut, maka utang usaha dimasukkan dalam kolom debit, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Sehingga utang usaha dengan nomor akun 2000 sebesar 20 juta rupiah masuk dalam kolom debit. Sedangkan untuk kasnya, karena kas masuk dalam kelompok aset di mana ketika terjadi pengurangan maka masuk dalam kelompok atau kolom kredit. Dalam hal ini kas dengan nomor akun 1000 sebesar 20 juta rupiah dimasukkan dalam kolom kredit. Sehingga pembacaan jurnalnya menjadi utang usaha sebesar 20 juta rupiah pada kas sebesar 20 juta rupiah. Penjurnalan ini dipergunakan untuk mencatat pembayaran utang usaha. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 22 Januari 2013 menerima pembayaran piutang dari PT Television sebesar 30 juta rupiah dan sisanya dijadikan pembayaran untuk iklan di PT Television. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 17 Januari 2013 PT Dinoyo memperoleh pesanan jasa untuk mengangkut 200 unit televisi milik PT Television dari Surabaya ke Bandung. Nilai kontraknya 112 juta rupiah dan baru dilakukan pembayaran sebesar 80 juta rupiah. Sehingga masih ada piutang sebesar 32 juta rupiah. Atas tagihan piutang tersebut, PT Television itu hanya membayar 30 juta rupiah saja. Sedangkan sisanya sebesar 2 juta itu dijadikan pembayaran untuk iklan. Artinya PT Dinoyo Malang ini melakukan iklan di PT Television yang nilainya 2 juta rupiah. Pembayaran iklan tersebut itu diambilkan dari piutang yang seharusnya dibayar oleh PT Television ke PT Dinoyo Malang. Maka PT Television hanya membayar 30 juta rupiah dari total piutang usaha sebesar 32 juta rupiah. Karena yang senilai 2 juta itu dijadikan sebagai pembayaran untuk biaya promosi dan iklan.
Atas dasar tersebut, maka terjadi penambahan terhadap kas sebesar 30 juta rupiah. Penambahan kas tersebut tentunya berdampak pada penambahan aset, yaitu dimasukkan dalam kolom debit. Maka jurnal yang dibuat adalah kas dengan nomor akun 1000 sebesar 30 juta rupiah masuk dalam kolom debit. Untuk selanjutnya, dengan adanya biaya promosi dan iklan, karena ini masuk dalam komponen biaya, di mana saldo akun normal komponen biaya ini ada pada kolom debit, dan ketika terjadi penambahan, maka penambahan tersebut itu dimasukkan dalam kolom debit juga, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Akun yang dipergunakan adalah biaya promosi dan iklan dengan nomor akun 5.400 sebesar 2 juta rupiah pada kolom debit. Apa yang menjadi pembanding pada kolom kredit, yaitu piutang usaha sebesar 32 juta rupiah. Piutang usaha tersebut dengan nomor akun 1100 dimasukkan pada kolom kredit. Sehingga pembacaan terhadap jurnal ini adalah kas sebesar 30 juta rupiah dan biaya promosi iklan sebesar 2 juta rupiah pada piutang usaha sebesar 32 juta rupiah. Jurnal ini dipergunakan untuk mencatat adanya pembayaran tagihan piutang dan berbagai beban usaha. Dalam hal ini beban usaha tersebut yaitu untuk pembayaran biaya promosi dan iklan. Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2013 membayar biaya bahan bakar senilai Rp5.700.000 secara tunai. Maka dari hal tersebut, informasi yang dapat kita peroleh yaitu adanya pengeluaran kas sebesar Rp5.700.000 yang dipergunakan untuk membayar bahan bakar minyak. Maka jurnal yang dipergunakan yaitu biaya bahan bakar minyak dengan nomor akun 5.100 senilai 5.700.000 pada kolom debit. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa beban atau biaya usaha saldo normalnya itu ada pada kolom debit, sehingga setiap penambahan terhadap beban atau biaya usaha dimasukkan dalam kolom debit. Sedangkan untuk posisi kredit yaitu dengan menggunakan akun kas. Kenapa? Karena dalam hal ini kas berkurang sebesar Rp5.700.000. Sebagaimana kita ketahui bahwa kas merupakan kelompok aset, karena kelompok aset maka setiap pengurangan itu ada dalam kolom kredit. Maka jurnalnya adalah kas dengan nomor akun 1000 sebesar Rp5.700.000 masuk dalam kolom kredit. Pembacaan dari jurnal ini menjadi biaya bahan bakar minyak sebesar Rp5.700.000 pada kas sebesar Rp5.700.000. Jurnal ini dipergunakan untuk mencatat berbagai beban usaha, di mana dalam transaksi ini dipergunakan untuk membayar biaya bahan bakar minyak. Selanjutnya
Pada tanggal 26 Januari 2013, PT Dinoyo Malang membagikan dividen sebesar 23 juta rupiah kepada pemegang sahamnya. Berdasarkan hal tersebut, ada hal yang dapat kita pahami, yaitu adanya pembagian dividen tunai sebesar 23 juta rupiah. Pembagian dividen ini dibayarkan dalam bentuk tunai atau kas. Hanya saja dalam mekanisme pembagian dividen ini ada dua hal yang harus dipahami, yaitu yang pertama adalah pada saat dilakukannya pengumuman itu harus dibuat jurnal tersendiri, dan yang kedua pada saat dilakukan pembagian atau pembayaran dividen tersebut itu juga dilakukan penjurnalan sendiri. Nah, karena dalam transaksi ini menjadi satu bagian, maka dalam pembagian dividen tersebut dilakukan mekanisme 2 kali penjurnalan. Diasumsikan pada saat terjadinya pengumuman pembagian dividen itu juga dilakukan eksekusi untuk melaksanakan pembayaran atau pembagian dividen secara tunai. Untuk jurnal yang pertama, yaitu jurnal yang berhubungan dengan pengumuman adanya pembagian dividen sebesar 23 juta rupiah, jurnalnya adalah laba rugi ditahan dengan nomor akun 3100 sebesar 23 juta rupiah pada utang dividen dengan nomor akun 2500 sebesar 23 juta rupiah. Mengapa dalam penjurnalan pengumuman dividen ini dimasukkan dalam komponen laba rugi ditahan? Karena kita ketahui bahwa berkaitan dengan dividen ini mempengaruhi terhadap laba rugi ditahan. Karena mempengaruhi terhadap laba rugi ditahan, maka segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan pembagian dividen tersebut tentunya mengurangi terhadap nilai atau jumlah dari laba rugi ditahan tersebut. Karena laba rugi ditahan ini merupakan komponen dari akun ekuitas yang seharusnya saldo normalnya ada pada posisi kredit, maka karena ada pembagian dividen yang mengakibatkan laba rugi ditahan berkurang, masuk dalam kolom debit sebagai faktor pengurang terhadap nilai laba rugi ditahan. Kenapa kok masuk dalam utang dividen? Karena dividen ini pada saat pengumuman belum dilakukan yang namanya pembagian dividen secara langsung. Ada jeda di sini. Dalam hal ini maka dimasukkan dalam utang dividen. Utang dividen ini merupakan kelompok kewajiban yang saldo normalnya berada pada posisi kredit, sehingga ketika terjadi penambahan kewajiban maka masuk dalam kolom kredit. Atas dasar tersebut maka jurnal pada saat dilakukan pengumuman pembagian dividen, jurnalnya adalah laba rugi ditahan sebesar 23 juta rupiah pada utang dividen sebesar 23 juta rupiah. Tahap selanjutnya adalah
pada saat dilakukan pembayaran atau pembagian dividen secara tunai. Maka jurnal yang harus dibuat adalah adanya pengeluaran kas dan pengurangan terhadap nilai utang dividen tersebut. Jurnal yang dibuat adalah utang dividen dengan nomor akun 2.500 sebesar 23 juta rupiah pada kas sebesar 23 juta rupiah. Kenapa? Karena yang awalnya utang dividen ada pada posisi kredit, maka karena akan dilakukan pembayaran, dalam hal ini tentunya mengurangi terhadap nilai utang dividen tersebut. Saldo normal dari kewajiban atau utang ada pada posisi kredit. Ketika berkurang maka masuk dalam kelompok debit atau diletakkan dalam posisi debit. Itu untuk mengurangi keberadaan dari utang dividen. Selanjutnya, mengapa kas dalam posisi kredit? Karena dalam pembagian dividen ini dilakukan dalam bentuk tunai. Karena dalam bentuk tunai, maka berdampak terhadap pengurangan terhadap nilai kas yang ada. Dalam hal ini, karena kas merupakan bagian dari aset, di mana kalau terjadi pengurangan maka masuk dalam kolom kredit. Jurnal yang dibuat pada akhirnya adalah utang dividen sebesar 23 juta rupiah pada kas sebesar 23 juta rupiah. Ini penjurnalan yang dilakukan dalam hal pembagian dividen pada saat pengumuman dan pada saat pembagian dividen kas secara tunai. Sehingga ketika terjadi informasi atau transaksi yang berkaitan dengan pembagian dividen, ingat terjadi atau dibuatkan dua mekanisme penjurnalan, yaitu pada saat pengumuman dan pada saat dilakukannya pembagian dividen tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 29 Januari 2013, membayar gaji karyawan senilai Rp17.800.000. Dalam hal ini, maka pembayaran gaji tersebut itu dilakukan secara tunai sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan terhadap nilai kas yang ada sebesar Rp17.800.000. Penjurnalan yang dibuat yaitu biaya gaji karyawan dengan nomor akun Rp5.300 sebesar Rp17.800.000 dimasukkan dalam kolom debit. Kenapa? Karena ini merupakan komponen dari beban atau biaya usaha, di mana beban atau biaya usaha tersebut ketika terjadi penambahan, maka penambahan tersebut itu masuk dalam kolom debit. Untuk posisi kreditnya yaitu kas dengan nomor akun 1000 senilai Rp17.800.000 masuk dalam kolom kredit. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa kas ini merupakan bagian dari aset, di mana ketika aset berkurang maka dia masuk atau dimasukkan dalam kolom kredit. Pembacaan jurnal ini pada akhirnya adalah biaya gaji karyawan sebesar Rp17.800.000 pada kas sebesar Rp17.800.000. Jurnal ini dipergunakan
untuk mencatat berbagai beban atau biaya usaha, di mana dalam hal ini yaitu dipergunakan untuk biaya gaji karyawan. Transaksi berikutnya yaitu yang terakhir pada tanggal 30 Januari 2013 membayar biaya listrik dan telepon sebesar Rp2.800.000. Informasi yang kita peroleh dalam hal ini yaitu adanya pengeluaran kas yang berkurang sebesar Rp2.800.000 yang dipergunakan untuk membayar biaya listrik dan telepon. Sehingga jurnal yang kita buat adalah biaya listrik dan telepon dengan nomor akun 5.200 sebesar Rp2.800.000 pada kolom debit. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa ini termasuk dari komponen beban atau biaya usaha, di mana untuk beban dan biaya usaha tersebut saldo normalnya ada pada posisi debit, dan ketika terjadi penambahan maka posisinya dimasukkan dalam kolom debit. Sehingga jurnal yang dibuat adalah biaya listrik dan telepon dengan nomor akun 5.200 sebesar Rp2.800.000 pada kolom debit. Untuk kolom kredit yaitu posisi yang dipergunakan adalah akun kas. Kenapa akun kas ini dimasukkan dalam posisi kredit? Karena kita ketahui bahwa kas ini merupakan komponen dari aset. Ketika aset berkurang, maka pengurangan tersebut itu dimasukkan dalam kolom kredit. Jurnal yang dibuat yaitu kas dengan nomor akun 1000 sebesar Rp2.800.000 masuk dalam kolom kredit. Nah, jurnal pembacaannya adalah biaya listrik dan telepon sebesar Rp2.800.000 pada kas sebesar Rp2.800.000. Jurnal ini dipergunakan untuk mencatat berbagai beban atau biaya usaha, di mana dalam hal ini beban atau biaya usaha yang dimaksud yaitu biaya listrik dan telepon. Ketika kita sudah memahami mekanisme penjurnalan dalam jurnal umum tersebut, untuk memudahkannya dibuatkanlah tabulasi penjurnalan yang telah kita lakukan. Dalam hal ini, kolom jurnal umum yang dibuat itu adalah adanya tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Kolom-kolom tersebut dipergunakan untuk mencatat setiap transaksi yang ada, di mana tanggal ini dipergunakan untuk mencatat transaksi atau tanggal yang tercantum dalam transaksi tersebut. Sedangkan kolom keterangan dipergunakan untuk mencatat akun atau rekening yang dipergunakan dalam mekanisme penjurnalan tersebut. Untuk referensi atau nomor akun itu mencatat nomor akun yang dipergunakan dalam mekanisme penjurnalan yang ada. Sedangkan kolom debit dan kredit merupakan nilai yang harus sama antara posisi debit dan kreditnya. Bila mana dalam penjurnalan umum ini antara nilai debit dengan nilai kredit itu tidak sama atau tidak balance, maka terjadi yang namanya kesalahan dalam mekanisme penjurnalan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Maka
kita harus melakukan koreksi kembali terhadap jurnal yang telah kita buat agar posisi antara debit dan kredit nilainya harus sama atau balance. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.